Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak ustaz sekalian, apa kabarnya pada kesempatan kali ini? Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan buat baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak ustaz sekalian, kita masuk ke materi kita yaitu bab 8, yaitu tentang aspek pengolahan. Kali ini kita akan belajar tentang aspek pengolahan sayuran. Jadi Indonesia memiliki jenis sayuran yang cukup banyak dan beraneka macam rasa, bentuk, warna, dan kandungan gizinya. Jadi sayuran yang ada di negara kita ini beraneka ragam. Mungkin ada yang sudah kita kenali, ada yang masih belum ya. Untuk itu saya akan sampaikan materi berikut. Jadi bagian yang dapat dimanfaatkan berbeda-beda, ada yang pemanfaatan pun berbeda-beda. Jadi ada sayuran yang dimanfaatkan di bagian akarnya, ada yang sayuran tersebut yang dimanfaatkan bagian umbinya. Ada juga di bagian batangnya, ada juga di bagian daunnya, bunganya, buahnya, dan ada juga sayuran yang semua itu bisa dimanfaatkan. Nah, untuk beberapa jenis sayuran yang diolah menjadi makanan atau minuman kesehatan. Jadi alasan pengolahan antara lain untuk meningkatkan nilai tambah, untuk penganekaragaman rasa, atau sekedar coba-coba. Pengolahan sayuran menjadi makanan atau minuman dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan cara yang sederhana ataupun cara yang rumit. Nah, untuk isi materi kita sebagai berikut. Yang A, memahami rancangan pengolahan sayuran. B, membuat rancangan pengolahan sayuran. C, rancangan pengolahan hasil samping sayuran. Dan D, mengolah hasil samping sayuran. Baik, kita masuk yang pertama, yang A, memahami rancangan pengolahan sayuran. Negara kita memiliki komoditas sayuran beraneka macam, rasa, bentuk, warna, dan kandungan gizi. Nah, bagian yang dapat dimanfaatkan berbeda-beda, pemanfaatannya pun ikut berbeda-beda. Ada sayuran yang memanfaatkan akar atau umbinya saja, atau batangnya, daunnya, bunganya, buahnya, dan ada yang dimanfaatkan keseluruhannya. Ada komoditas sayuran yang hanya dapat disayur, dijadikan makanan, dijadikan minuman kesehatan, dan dijadikan berbagai macam olahan. Jenis sayuran yang dapat atau biasa dijadikan makanan kecil atau minuman kesehatan antara lain kentang, jagung manis, bayam, sawi, terung, mentimun, seledri, wortel, dan tomat. Rancangan pengolahan makanan. Berikut adalah contoh sayuran yang dapat diolah menjadi makanan. Bayam dapat diolah menjadi nugget dan keripik daun bayam. Yang kedua, sawi dapat diolah menjadi asinan dan keripik selain daun bayam. Dan sawi, daun pepaya, dan daun singkong juga dapat dijadikan keripik. Terung dapat diolah menjadi terung panggang, tumis pasta, dan terung goreng. Mentimun dapat diolah menjadi rujak timun, rujak serut timun, dan tumis timun. Tomat dapat diolah menjadi manisan, selai, permen jelly, leather, dan puree. Tomat atau puree ini semacam selai yang sangat kental ya. 6. Wortel dapat diolah menjadi dodol, pergedel, krepes, sosis nugget, bakwan, dan wortel goreng tepung. Jagung manis dapat diolah menjadi rolet, talam jagung muda, kelapa muda, puding, martabak, lemon jagung cup, bubur, bakwan, roti, dan cake. Dan juga bisa dibuat crackers, rosti, potato gratin, baked potatoes, mashed potato, dan masih banyak lagi. Nah, terung panggang dan sosis wortel. Untuk membuat olahan makanan dari sayuran, terutama pengolahannya rumit, diperlukan persiapan dalam bentuk rancangan pengolahan. Rancangan pengolahan biasanya meliputi persiapan alat, menyiapkan bahan, proses pengolahan, dan penyajian serta pengemasan. Rancangan olahan minuman. Contoh sayuran yang dapat diolah menjadi minuman kesehatan antara lain daun seledri, wortel, mentimun, dan tomat. Nah, ini contohnya ya, banyak khasiat daripada jus seledri dan jus wortel, terutama kalau dibuat dalam jumlah yang sangat banyak dan juga pastinya kental.
Langkah-langkah pengolahan jus wortel adalah sebagai berikut. Menyiapkan peralatan. Yang A. Panci wadah air dan sikat. B. Pisau stainless. C. Sendok makan. D. Saringan teh. C. Gelas dan blender. Menyiapkan bahan. Wortel yang masih segar 4 buah. Sari jeruk lemon 2 sendok makan sebagai variasi untuk tambahan vitamin. C. Susu coklat 4 sendok makan. D. Air secukupnya, dapat menggunakan air hangat atau air biasa. Dan es secukupnya. 3. Langkah pengolahan. Nah, berikut adalah langkah-langkah pengolahan daripada pembuatan jus wortel. Nah ya, cuci bersih wortelnya, lalu gunakan sikat, lalu kupas. Jangan kupas kulitnya, buang bagian pangkal wortel yang berwarna hijau, yang tempat daunnya itu tumbuh. Lalu potong wortel kecil-kecil untuk mempermudah saat di blender. Lalu masukkan wortel, sari lemon, air, dan es batu ke dalam blender ketika wortel tersebut sedang dihancurkan. Jadi pastikan wortel yang di dalam blender itu halus ya, halus dan rata. Nah, jangan lupa siapkan gelas sebagai wadahnya dan diberi susu coklat sebagai hiasan ya. Dan yang terakhir, saring jus menggunakan saringan teh atau menuangkan ke dalam jus langsung tanpa disaring atau ampasnya itu ikut dinikmati. Penyajian dan pengemasan. Jus disajikan sebagai minuman segar dan sehat dalam gelas. Jus wortel mengandung banyak vitamin, khususnya vitamin A yang berfungsi untuk kesehatan mata. Apabila jus disimpan dalam kulkas, masukkan langsung dalam gelas atau dikemas dalam kantong plastik dan pastikan tertutup. B. Membuat rancangan pengolahan sayuran. Nah, ini langkah-langkahnya bisa dilihat di buku ya. Rancangan pengolahan hasil samping sayuran. Hasil samping sayuran dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan olahan. Hasil yang diharapkan dari budidaya tanaman jagung manis terutama adalah bijinya. Hasil samping jagung manis yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah tongkolnya yang masih muda dan belum berbiji yang disebut sebagai baby corn atau berondong jagung namanya. Baby corn antara lain dapat diolah menjadi capcay, sop, dan onseng-onseng. Hasil yang diharapkan dari hasil budidaya pepaya terutama adalah buahnya. Hasil samping tanaman pepaya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah daunnya untuk dijadikan urap, keripik daun pepaya untuk melunakkan daging, ya, dan untuk berbagai macam obat. Biji dan tanaman dan akar tanaman pepaya juga dapat dijadikan sebagai berbagai macam obat. Hasil yang diharapkan dari hasil budidaya tanaman ketela pohon terutama adalah umbinya. Hasil samping tanaman ketela yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah daun dan kulitnya. Daun ketela pohon dapat dimanfaatkan untuk dijadikan urap, sayur, dan keripik. Daun singkong, kulit ketela pohon, dan dapat dimanfaatkan untuk sayur dan keripik. Berdasarkan pengalaman kalian, dalam membuat rancangan pengolahan serta data-data tentang hasil samping tanaman sayuran di atas. Mengolah hasil samping sayuran. Dengan adanya rancangan pengolahan, langkah-langkah praktik mengolah hasil samping tanaman sayuran akan menjadi lancar. Nah, baik anak-anak Ustaz sekalian, berikut penjelasan materi kita tentang bab 8. Intinya adalah tentang pengolahan ini adalah kita harus berkreasi sebaik mungkin dan sekreatif mungkin dalam mengolah sayuran. Baik itu dalam bentuk makanan, minuman, atau jenis lainnya, atau jenis-jenis makanan lainnya bisa diolah menggunakan daripada sayuran-sayuran yang sudah kita pelajari di bab ini. Nah, untuk tugasnya silakan dibuat presentasi materi tentang sayuran. Sayurannya terdiri dari 3 atau bebas memilih, boleh jagung, boleh wortel, boleh kentang. Jadi 3 bahan utama ini dijadikan sebagai bahan tugas antum untuk mengisi nilai praktik di materi bab ini, materi bab 8 tentang pengolahan sayuran. Nah, Ustaz tunggu tugasnya 1 minggu ke depan, jadi jangan lupa dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fiik, itu saja materi yang Ustaz sampaikan. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.